Good morning good people. Hari ini kita bicara tentang marketing lagi ya. Marketing bagi yang pertama kali baru join, marketing itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk prospek kita. Yes, marketing is something that we do for our prospect or our customers. Jadi kita memberikan faidah atau manfaat di depan sehingga mereka nyaman dan tertarik dengan apa yang kita lakukan secara baik, ya, secara profesional, secara baik. Mereka tertarik bukan cuma karena konsep diskon, konsep promosi kita, tapi mereka tertarik karena apa yang kita lakukan bermanfaat untuk mereka. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat mereka bisa mendapatkan manfaat dan ingat dengan Anda. So that's what marketing is. Itu yang kita bilang marketing, doing for your customers. Nah, ada beberapa banyak konsep marketing yang sudah saya bahas selama ini di vlog saya, tapi kali ini saya ingin bahas suatu sudut pandang yang cukup spesifik, yaitu marketing yang jarang diutilisasi atau underutilized marketing konsep. Marketing yang jarang diutilisasi karena ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan riset dan membutuhkan sebuah keseriusan di dalam melakukan. Tentu semuanya serius, bukan berarti semuanya yang lain nggak serius, tapi keseriusan maksudnya sedikit akademis, ya. Apa itu? Kita akan bahas setelah yang ini. Alright guys, so sebelum kita mulai, ini hari yang baik. Tentu saya menyampaikan kepada teman-teman, saudara, kerabat, kolega yang beragama Buddha, selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Okay. Alright, so mari kita mulai dengan yang pertama. Marketing underutilized atau jarang digunakan adalah marketing yang berhubungan dengan penyebaran ide atau idea spreading, ya. Jadi ini adalah sebuah konsep yang dipakai sebetulnya untuk politik, ya, propaganda politik, untuk memberitahukan konsep ide, menjual konsep ide dan segala macam. Nah, ini jarang diutilisasikan, tapi sekarang kita melihat di advent sebuah pergerakan menuju ke pembelajaran masif melalui online karena kondisi corona dan COVID-19 dan PSBB, ya. Jadi sebetulnya ini adalah underutilized, tapi sekarang lagi naik pamor karena kondisinya semua orang belajar melalui online, melalui vlog, melalui video, melalui Instagram dan seterusnya. Oke. Nah, penyebaran ide ini pada umumnya dilakukan melalui newsletter. Jadi asalnya dulu sebelum tidak terlalu banyak berkembang tentang video dan Instagram, sosial media, kita menggunakan namanya newsletter. Masih ingat ya? Newsletter di tempat-tempat keagamaan, di gereja, di masjid, ya. Newsletter di mall-mall, newsletter di toko-toko, newsletter di perumahan-perumahan yang isinya adalah informasi, ya, tentang nomor telepon penting, tentang bagaimana kalau kondisi seperti ini bagaimana, ada pencerahan dari kepala desa dan segala macam. Itu namanya newsletter. Di sekolah, of course, ada newsletter di sekolah. Mungkin sekarang ini digeser, ya, tapi konsepnya sama menjadi e-newsletter, electronic newsletter. Atau yang sekarang lagi populer ada melalui sosial media seperti Instagram. So, your job is number one sebagai marketer atau sebagai pengusaha yang ingin menyebarkan berita baik tentang apa yang dilakukan, tentu adalah secara rutin. Kata kuncinya di kata rutin, menyebarkan informasi atau ide Anda sesuai dengan kapasitas Anda. Misalkan Anda Anda spesialis membuat baju, atau Anda seorang desainer, atau Anda seorang arsitek, maka tugas Anda secara rutin adalah memberitahukan informasi-informasi penting seputar dunia keahlian Anda, tips-tips penting, ya. Bisa juga berkembang jika Anda sudah mulai serius. Sekali lagi, ini butuh serius, butuh telaten. Anda buat sebagai modul untuk memberikan pelajaran kepada orang lain yang ingin melakukan do it yourself, ya. Seperti saya katakan di vlog sebelumnya, kondisi seperti ini, marketing yang paling baik adalah mengajarkan orang untuk melakukan sendiri, bukan sekedar untuk menjual, tapi melakukan sendiri, do it yourself at home. Seperti waktu minggu lalu saya lihat di beberapa Instagram promosi, mereka sudah mulai melakukan menjual barang-barang yang bisa dilakukan sendiri. Misalkan cukur rambut sendiri, kan kita takut, ya, cukur rambut di luar, kepala kita dipegang oleh orang lain, belum tentu mereka aman, belum tentu mereka steril dari virus corona. Itu yang saya masukkan. Jadi Anda mulai memberikan edukasi do it yourself.
Atau juga bisa kalau Anda kehabisan ide, Anda bisa memanggil atau mengundang narasumber ya. Sekarang lagi populer lagi ya di Instagram Stories, di Instagram Live, di Instagram Video, Instagram TV atau Instagram Live. Itu banyak sekali mereka mengundang tokoh-tokoh influencer untuk saling menginterview satu dengan yang lain. Nah, ini juga bagus sekali. Ini memberikan edukasi kepada konsumen Anda tentang materi-materi yang Anda anggap penting dan Anda angkat ke permukaan. Satu tips saya, ketika Anda menggunakan Instagram Live untuk menginterview, tugas Anda setelah selesai interview adalah merangkum. Jadi, here's the thing, kenapa kita penting? Karena konsep dari newsletter ini adalah menyajikan poin-poin penting. Ya, jadi kalau Anda melihat Instagram Live mungkin 1 jam, probably tidak semua orang bisa mengikuti karena kan timelinenya kan jalan terus ya. Kalau kita lihat newsletter tertulis kan berarti siapapun yang terima kapanpun sesempet yang baca mereka baca. Tapi kalau Instagram Live kan tidak bisa di stop gitu ya, tidak bisa menunggu semua orang siap baru kita live, agak kelamaan. Maka biasanya jalan, mungkin ada orang yang setengah jalan baru join dan ketinggalan keretanya ketika informasinya. Your job sebagai host atau sebagai pencetus ide adalah merangkum Instagram Live itu, kemudian ditulis menjadi poin-poin dan ditawarkan kepada orang yang menurut Anda prospek yang akan membutuhkan dan menghargai konten itu. Nah, supaya menjadi marketing konsep yang baik, tentu Anda tidak sekedar memberikan kontennya kemudian memberikan melalui WhatsApp. Anda bisa membuat sebuah landing page, Anda bisa membuat sebuah website di mana isinya adalah poin-poin tentang Instagram Live cuplikan tadi ya. Anda bisa kasih linknya melalui melalui WhatsApp kepada prospek Instagram tentang konten tadi, kepada prospek yang Anda anggap cukup menghargai konten ini, dan Anda bilang, "Hai Pak Budi, mungkin konten ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik di di tautan berikut ini." Kenapa ini penting? Karena marketing harus call to action. Tarik mereka ke dalam you punya website sehingga Anda akan mendapatkan leads atau traffic. Nah, setelah di website itu Anda mesti olah lagi, which is another story, another skill. Tapi I think you get my point. Itu yang pertama ya, konten atau ide, penyebaran ide. Yang kedua adalah menggunakan atau mengoptimalkan konsumen Anda. Sekarang semua bisnis, hampir semua pasti sudah memiliki konsumen, kecuali ada startup ya. Konsumen ini Anda harus gunakan. Gimana cara menggunakannya? Anda riset, cari apa yang mereka paling hadapi sekarang, apa kesulitan mereka, apa yang mereka hadapin ya. Misalkan kembali ke penjahit tadi, penjahit ternyata konsumen paling sulit menghadapi adalah, atau yang paling mereka lagi trouble adalah memilih jenis kain atau memilih jenis baju yang cocok untuk pesta, atau membuat ukuran yang cocok untuk tubuhnya, atau tubuhnya tidak memiliki ukurannya tidak standar sehingga sulit untuk dibuat. Nah, tugas Anda sebagai provider ide adalah memberikan tips dan memberikan solusi kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen Anda. Nah, cari masalah yang paling umum yang banyak orang juga bisa mengapresiasi konten Anda. Sehingga ketika Anda sudah membuat how to do it, troubleshooting terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen Anda bisa sharingkan ke konsumen Anda dengan sebuah permintaan. Jika ini bermanfaat, tolong sebarin ke teman Anda yang juga punya masalah. Ya, ini sebuah konsultan F&B barusan saya lihat di Instagram saya mengatakan, join saya punya live yang menjelaskan gimana cara menaikkan omset untuk bisnis F&B coffee shop yang lagi down, lagi jatuh karena corona atau COVID-19. Ya, tolong tag teman-teman Anda pemilik kedai kopi yang juga lagi turun omsetnya. Kira-kira begitu ya. Jadi Anda menyebarkan informasi ini kepada konsumen Anda dengan harapan dan permintaan tertulis dengan jelas, tolong sebarkan ini kepada teman-teman Anda. Semakin spesifik Anda punya troubleshooting terhadap masalah itu, semakin banyak orang yang membutuhkan solusi itu, semakin banyak Anda akan mendapatkan referensi dari teman-teman konsumen Anda. Finally, nomor 3 yang terakhir adalah you punya tim. Menyebarkan informasi tentu juga dibutuhkan kerjasama ya. Jadi tim Anda adalah salah satu aset yang bisa Anda gunakan untuk membantu menyebarkan informasi, penyebaran ide dan troubleshooting yang Anda buat melalui konten-konten yang saya sebutkan sebelumnya. Or
lebih cerdas lagi, Anda bisa menggunakan tim Anda sebagai sebuah advokat. Ya, apa itu artinya? Jadi Anda mempopulerkan nama tim Anda. Hai, ini kenalkan, ini Mbak Susi atau Bu Susi, bagian ekspedisi, bagian pengiriman. Beliau memiliki ide bagaimana mempercepat pengiriman. Ya, berikut ide-ide mereka. Nah, ketika Anda membuat seperti ini dan si Ibu Susi atau Mbak Susi tadi di syuting, Anda bisa membuat mereka nyaman untuk Anda bisa encourage mereka untuk menyebarkan informasi ini ke teman-temannya. Ya, siapa yang nggak mau di syuting dan siapa yang nggak mau diperkenalkan melalui sosial media. So, konsepnya adalah membuat sosial media Anda penuh dengan konten yang bermanfaat untuk konsumen Anda, termasuk juga melalui penyebaran dari tim Anda sendiri, dari anak buah, dari pegawai Anda sendiri. Ya, it's very quite simple, tapi ini jarang diutilisasi dengan serius. At the end, Anda mesti tarik semua ke dalam sebuah call to action. Kalau bisa ke landing page Anda, kalau bisa ke website Anda, atau ke Instagram atau YouTube Anda. Di sana baru Anda olah lagi untuk Anda kenalkan lebih dekat ke dalam perusahaan Anda. That's it guys, semoga bermanfaat. Selamat marketing, start now ya. Tips saya yang paling penting adalah start now, start small. Anda tidak perlu terlalu ahli, tapi Anda pasti punya keahlian untuk Anda jual dan Anda sharingkan ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, ke konsumen Anda. Ya, rutin. Newsletter itu rutin. Jika nggak rutin, you miss the point. Alright, sampai bertemu besok. Stay safe, stay healthy my friend. Bye-bye. Boom.